Ya, memang kendati urusan calon presiden sudah dimandatkan penuh kepada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, namun hasil survei ilmiah belakangan menunjukkan elektoral PDIP akan bergerak naik jika Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024. Sementara hasil negatif justru akan diterima PDIP bila Puan Maharani yang dipilih menjadi calon presiden. Apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mempertimbangkan hal ini? Kita akan mengulasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, Pak Nusirwan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita bahas tanya lebih jauh bagaimana strategi dari PD Perjuangan ke Pak Nusirwan, saya minta Mas Toto untuk menjelaskan. Ya, ini dari survei terakhir ya, Mas Toto. Ganjar sendiri angkanya masih memimpin 31,3%, Prabowo berada di 24,4% dan Anies 20,6%. Berkaitan dengan PDIP masih tertinggi, tapi angkanya menurun dari bulan April sampai September dari 24,7% menjadi 21,4%. Apa yang bisa Anda ulas dari angka-angka ini? Ya, sebetulnya survei ini tidak hanya membahas mengenai elektoral ya, jadi malah yang kita underline itu sudah terkait dengan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintah pasca kenaikan BBM, karena survei ini dilakukan di tanggal 6 sampai 13 September, hari pertama turun itu sekitar 3 hari setelah kenaikan BBM. Bagaimana kita melihat kondisi sosial politik, persepsi publik, termasuk apakah ada efeknya terhadap peta elektoral. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, terkait dengan Mas Ganjar, ya memang kalau kita lihat kan sebetulnya sudah 6 bulan terakhir ya, bukan hanya Carta Politika, beberapa lembaga survei lain, seperti Indikator, SMRC, tadi juga disebutkan di Metro TV, baru saja merilis survei juga mengatakan memang tidak jauh berbeda. Nomor 1 ada Mas Ganjar, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Mas Anies. Praktis sebetulnya selama 6 bulan tidak berubah dengan berbagai macam alasan yang ada di baliknya. Dan ketika dikaitkan dengan peta elektoral partai pun sebetulnya kan memang tidak ada banyak perubahan juga. Nomor 1 PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan seterusnya. Tapi memang di survei terakhir Carta Politika dibandingkan dengan Juni ada penurunan dari angka sekitar 24% menuju 21%. Nah, pertanyaannya kan apakah itu bisa dikaitkan dengan persepsi pemilih, misalnya terkait dengan situasi Pilpres, katakanlah misalnya tafsir yang mengatakan kecenderungan statement teman-teman PDI Perjuangan lebih menguat ke Mbak Puan, sementara Mbak Puan sendiri memiliki elektabilitas bisa dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Mas Ganjar, ataupun jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDI Perjuangan sendiri. Kan pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika diidentikan dengan capres yang lebih rendah itu bisa jadi beban elektoral atau tidak, dan apakah itu yang menyebabkan penurunan elektabilitas dari PDI Perjuangan. Saya tidak bisa langsung menyatakan seperti itu, tetapi kemungkinan ada dua probability ya. Yang pertama tadi terkait dengan situasi Pilpres, tapi juga ada hal yang lebih bisa dikaitkan sebetulnya ini terkait dengan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf, yang memang pasca kenaikan BBM dilihat dari survei Juni ke September ada penurunan dari 68% ke 63%. Dan polanya biasanya ketika terjadi penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah, yang akan merasakan efeknya secara elektoral adalah the ruling party. Dalam konteks ini kan PDI Perjuangan yang memang selalu dilekatkan atau diidentikan dengan pemerintahan Jokowi. Jadi dua probability ini saya tidak bisa memastikan yang mana, dan memang itu harus dikaji secara lebih mendalam. Oke, baik. Pak Nusirwan, saya minta tanggapan Anda. Pertama, soal tren elektabilitas dari PDIP yang terus turun. Tadi dijelaskan ada beberapa faktor, termasuk juga kepuasan dari kinerja Presiden dan juga pemerintah. Apa tanggapan dari PDIP sendiri? Yang pertama, meskipun saya tidak mendengar secara jelas apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto, tapi saya kurang lebih saya bisa menangkap substansinya. Tentu bagi PDI Perjuangan yang saat ini menjadi pendukung utama pemerintahan Bapak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf, bahwa satu itu yang pertama, yang kedua juga aspek-aspek politis, sosial politik yang lain tentu menjadi ukuran salah satu dari apa yang menjadi hasil survei tersebut. Meskipun Ibu Megawati menyampaikan kepada kami bahwa survei itu menjadi hanya salah satu dari pertimbangan atau catatan yang bisa digunakan oleh kita.
bagaimanapun kita tetap menghargai apa yang sudah dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei. Hanya saja perlu dicatat bahwa tentu ini banyak aspek dan kita tentu secara konsekuen kita harus menerima posisi PDI Perjuangan saat ini, di mana tentu menjadi pusat perhatian, pusat serangan-serangan dari berbagai pihak, baik itu yang bersifat positif maupun negatif, apalagi termasuk kepada pemerintahan juga akan berimbas kepada PDI Perjuangan. Mungkin apabila ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan atau katakanlah tidak tepat ditangkap oleh publik, sehingga apapun akhirnya akan fluktuasi penilaian itu akan muncul di dalam hasil survei tersebut. Tapi tentu semua itu akan merupakan dinamika politik yang tetap kita harus cermati dan kita ikuti terus perkembangannya. Jadi hal yang biasa antara kondisi yang hasil survei naik dan turun itu tetap kita harus cermati. Ya. Baik, Pak Nusirwan, tapi suasana kebatinan di PDIP sendiri seperti apa ketika kemudian ada tanda kutip ya loyalis dari Mbak Puan di partai dan juga DPR yang bisa dikatakan mungkin siap jadi tim ses dengan membentuk Dewan Kolonel. Meskipun akhirnya mengatakan bahwa ya itu lucu-lucuan saja, tapi kemudian direspon ada pembentukan Dewan Kopral. Lalu banyak sekali agenda di PDIP di mana Mas Ganjar tidak hadir, Mbak Puan hadir dan lain-lain. Seakan-akan ada pihak di internal PDIP yang ingin menahan Ganjar dan meningkatkan popularitas dari Mbak Puan sendiri. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di tubuh PDIP? Tidak ada apa-apa ya. Jadi kalau ditanya seperti apa, ya nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Kita sudah cukup latihannya panjang, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, menghadapi berbagai kondisi di partai kami. Jadi soal tadi ada dewan itu, dewan ini dan sebagainya sudah dijawab oleh Sekjen. Kalau itu nggak ada di dalam aturan partai, silahkan saja teman-teman kalau mau bergerak membentuk hal-hal seperti itu. Tapi tentu semua sudah memahami harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semua harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam partai. Baik, Mas Toto, saya minta tanggapan Anda. Tadi kita mendengar sama-sama ketika pertanyaan ada apa sebenarnya di tubuh PDIP, Pak Nusirwan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi kesan yang sangat berbeda yang ditangkap oleh publik, termasuk juga relawan, seakan-akan ada rivalitas antara Puan dan juga Mas Ganjar. Apakah tanda kutip ini menjadi hal yang spontanitas terjadi atau strategi dari PDIP sendiri? Karena mau tidak mau pembahasan ini terus mengisi ruang-ruang publik dan media. Saya sih meyakini kalau ada spekulasi bahwa ini hanya drama yang bersifat konfliktual, lalu seakan-akan ada janjian antara kubu tertentu dengan kubu lain, misalnya antara Mas Pacul dengan Mas Ganjar, dan kemudian implikasinya akan menguntungkan PDI Perjuangan. Saya harus mengatakan outputnya tidak ya. Kalau dilihat dari berbagai macam statement yang ada, ya sepertinya memang terjadi perbedaan pendapat. Saya tidak ingin mengatakan konflik. Perbedaan pendapat ini bisa terjadi satu antara kubu Puan dengan Mas Ganjar misalnya, karena statementnya seringkali keluar dari beberapa anggota PDI Perjuangan yang dianggap memang dekat dengan Mbak Puan dan memang menyatakan dukungan terbuka kepada Mbak Puan. Minimal ada Mas Pacul dengan Bung Masinton atau Bung Trimedia ya kalau kita lihat di rekaman media. Yang kedua juga menurut saya jangan-jangan ada perbedaan pendapat antara DPP minimal dengan DPD Jawa Tengah. Misal kalau kita lihat dari dua kejadian yang sempat menghebohkan publik. Pertama di pertengahan tahun 2021, pertama kalinya kemudian muncul isu atau rumor mengenai pengkubuan di PDI Perjuangan terkait dengan yang mendukung Ganjar dengan yang mendukung Mbak Puan. Ketika saat itu acara DPD Jawa Tengah, Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tidak diundang. Kemarin baru terjadi lagi, tidak diundang kembali, sementara di waktu yang hampir bersamaan, acara DPP di Lenteng Agung ya diundang saja Mas Ganjar gitu kan. Pertanyaan itu kemudian tidak muncul. Itu yang menurut saya bisa terekam ya selama ini. Tetapi saya meyakini juga teman-teman PDI Perjuangan pasti akan sangat berhati-hati dan tidak ingin melampaui mengenai apa yang terjadi dalam
konteks pencapresan karena memang Ibu Mega juga terekam di media pernah mengemukakan bahwa jangan ada yang mendahului dan berbicara mengenai Capres 2024. Walaupun kalau kita lihat juga dalam statement-statement yang ada, kayak sepertinya kemarin misalnya Mas Hinton mengatakan, saya masih berbicara pencapresan, saya mendukung Mbak Puan misalnya, atau beberapa tokoh lain. Itu yang menurut saya bisa kita lihat sebagai sebuah fakta. Tetapi ketika kemudian ujungnya bisa ditebak seperti apa, memang menurut saya tidak mudah kita menggunakan asumsi Ibu Mega pasti memilih anaknya, atau di sisi lain Ibu Mega pasti realistis. Saya pikir kompleksitas dari apa yang akan menjadi pemikiran Ibu Mega, baik itu dalam konteks menilai survei, menilai loyalitas, menilai bagaimana suara dari akar bawah, itu juga belum bisa kita terka dari sekarang. Ya, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Nusirwan tadi bahwa banyak hal yang sebenarnya ya menjadi tanda kutip drama antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar ini. Belum juga mungkin sindiran-sindiran dari Mbak Puan soal pemimpin medsos dan lain-lain. Urusan capres-cawapres ketentuannya memang ada di tangan Ibu Mega. Tapi banyak juga yang melihat harusnya ada perhitungan realistis antara kompetitif atau tidak kompetitif. Antara nilai Ganjar saat ini 31,3% dan Mbak Puan di 2,4%. Mana yang akan menjadi faktor utama dalam membuat keputusan dari Ibu Mega sendiri, Pak Nusirwan? Pertanyaannya mana yang menjadi ukuran? Ya tentu tidak mungkin itu menjadi konsumsi publik dan itu menjadi kewenangan penuh dari Ibu. Dan tentu kami juga berterima kasih saja bahwa yang menjadi pembahasan tentu seperti tadi dikatakan, tentu semua akhirnya menunggu semua PDI Perjuangan, dan mudah-mudahan semua yang akan pada saatnya nanti menjadi baik, dan harapan-harapan ini tentunya juga kita semua kita catat. Kita khususnya tentu perlu sabar lah ya, dan memang sabar itu tidak nikmat, tidak enak, tapi apapun harus kita lalui, bahwa kita tentu harus melewati proses ini sampai pada saatnya nanti Ibu Mega akan memutuskannya. Oke. Pak Nusirwan, dengan kemudian modal Mas Ganjar, hasil survei 31,3%, bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan Prabowo dan Anies yang masih di kisaran angka 20-24%. Ini menjadi modal yang cukup dan banyak sekali partai yang menunggu keputusan, termasuk pelan-pelan mungkin meminang Mas Ganjar. Apa PDIP nggak takut dengan modal ini Mas Ganjar mungkin saja akan pindah partai? PDI Perjuangan itu kalau menjadi kader nggak perlu harus diajari bagaimana caranya menjadi bersikap dan mengambil karakternya harus seperti apa, itu tentu tidak usah dibimbing dan tidak perlu diarahkan. Mereka tahu apa, semua kita tahu apa yang harus kita perbuat pada saatnya. Atas keputusan pemimpin, atas keputusan Ibu Megawati nanti kelak. Jadi soal apakah tidak khawatir silakan tanggapi, atau dipinang oleh partai lain sebelum kemudian kedahuluan partai lain untuk mengumumkan siapa capresnya, dan nama Ganjar ini muncul di mana-mana. Ya itu kan andai-andaian dan dugaan-dugaan, ya boleh-boleh saja. Kan tidak boleh melarang orang berandai dan menduga. Tapi nanti coba lihat saja pada saatnya bagaimana sikap seorang kader PDI Perjuangan. Dan itu tentu bisa diukur dari yang lain-lain lah ya, menjadi contoh bagaimana daya tahan untuk menjaga karakternya sendiri, menjaga kredibilitasnya sendiri di dalam partai. Jadi berarti semua pihak menghormati keputusan Ibu Mega ya, Pak Nusirwan, termasuk jika ternyata Ibu Mega tidak memilih anaknya sendiri Mbak Puan sebagai capres yang diusung PDIP. Siapkah itu? Ya itu sudah menjadi keputusan Kongres Partai dan memberikan mandat kepada beliau, dan itu seluruh
seluruh jajaran kami dari atas sampai ke pribadi-pribadi semua Sudah memahami itu. pendukung semua sudah memahami itu. Oke. Jadi tidak Baik. perlu harus diragukan lagi. Baik, Mas Hasto, saya minta tanggapan Anda bahwa kita juga tahu nama Mas Ganjar muncul di banyak pilihan partai lain menjadi capres. Mungkinkah dengan kemudian modal yang cukup tinggi 31,3% ini membuat Mas Ganjar tergoda pindah partai ke partai atau menerima pinangan partai yang lain? Iya, kalau kita baca dari statement-statement yang muncul dari Mas Ganjar ya, memang kemarin kan juga baru hadir di sekolah partai yang sebetulnya membuat situasi menjadi konfliktual kan sebenarnya bukan statement dari Ganjar sendiri. Saya tidak pernah mendengar si statement dari Ganjar yang misalnya mengindikasikan bahwa dia melakukan perlawanan, misalnya terhadap statement dari kader partai lain, apalagi dengan ibu. Tapi kan isu ini selalu muncul dan berbau konfliktual ketika ada sikap, ya saya harus sebutkan, dari DPD Jawa Tengah minimal 2 kali yang pernah terekam di media loh, yang nggak bisa dibantah, dengan tidak mengundang Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, walaupun memiliki argumentasinya tersendiri. Ditambah beberapa statement dari teman-teman termasuk Mbak Puan sendiri yang ditafsirkan itu ditujukan kepada Ganjar. Jadi kalau Ganjarnya sendiri menurut saya pada sikap pasif dalam konteks mengenai isu atau rumor terkait dengan konflik ini. Nah, kalau masuk ke pertanyaan apakah Ganjar berani atau tidak, sampai sekarang kan juga belum ada yang melakukan deklarasi satu nama ya. Nasdem kemarin hanya bicara deklarasi 3 nama. Artinya belum ada kepastian juga akan mendukung Ganjar. Isu terkait KIB juga sampai sekarang belum ada deklarasi, masih terkait dengan rumor. Saya pikir setelah memang mungkin nanti akan ada deklarasi satu nama yang betul-betul mengeluarkan nama Ganjar, pada titik itulah kita kemudian bisa menilai bukan hanya sikap Ganjar merespon, tapi bagaimana sikap PDI Perjuangan juga merespon terkait dengan keputusan dari partai-partai ini. Dan ketika Nasdem kemarin mengatakan mungkin sebelum akhir tahun ini sudah mulai memutuskan satu nama dari 3 nama, dan makin mengkerucutnya atau tensi yang naik terkait dengan KIB, dan ketika ada salah satu partai saja mengeluarkan nama Ganjar sebagai deklarasi satu nama, menurut saya kita baru akan bisa mulai membaca pola yang akan direspon oleh Ganjar ataupun oleh PDI Perjuangan, dan di situ kita baru akan melihat situasi yang baru. Baik, kita nantikan dengan penuh kesabaran seperti kata Pak Nusirwan tadi. Terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik Pak Nusirwan dan juga Yunarto Wijaya di Prime Time News pada sore hari ini.